Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para saudara-saudari sekalian, para kaum muslimin, saudara seislam, seiman, di mana saja berada, kita selaku umat muslim, marilah kita saling mengingatkan, menasehati saudara kita yang lainnya. Dalam rangka sebentar lagi kita tahu bahwasanya tanggal 14 Februari akan diadakan pemilihan secara umum. Maka daripada itu, marilah kita saling menasihati antara satu dengan yang lainnya. Dalam rangka memilih memang terserah kepada kita. Kita mau memilih sesuai dengan hati nurani kita. Tetapi perlu juga kita ingatkan, agama kita mengajarkan, sebaiknya kita memilih pemimpin itu adalah orang yang dekat dengan agama, yang ada kemasyhuran agama di masa yang akan datang. Kalau menurut pendapat saya pribadi, kalau bisa pilihlah karena kedekatan dengan agama, kecintaan terhadap agama, dan memiliki pendidikan yang luar biasa. Karena apa? Ketika seseorang memiliki pendidikan, memiliki agama, tentulah dengan agamanya akan mengontrol sesuatu hal supaya tidak melakukan hal yang tidak baik. Dengan pendidikan membuat ia berpikir lebih jauh tentang hal-hal yang harus dilakukan ke depannya. Perlu ada pendidikan. Dan pesan kita kepada teman-teman kaum muslimin, saudara-saudara, para insan-insan cendekia dan mana saja, ada beberapa hal yang perlu kita saling menasihati. Di antaranya yang sering terjadi ketika pemilu, di antaranya yang pertama sering terjadi rusaknya hubungan silaturahim. Perlu kita ketahui, kita boleh beda pilihan, kita boleh beda pendapat antara siapa yang harus kita pilih. Tapi ingat, jangan sampai gara-gara beda pilihan membuat kita memecahkan hubungan kita. Silaturahim kita terputus karena hal itu sangat berbahaya kepada kita. Karena kata Allah dalam hadis qudsi, siapa yang memutuskan silaturahim dengan karib kerabatnya, yang bisa kita maknai, siapa yang tidak saling tegur, tidak saling sapa, yang dengki dengan karib kerabatnya, memutuskan silaturahim, maka Allah akan putuskan hubungan dengannya. Kalaulah hubungan dengan Allah sudah putus, saudaraku sekalian, tentulah ibadah kita, apapun ibadahnya, solat, haji, zakat, infak, semuanya jadi sia-sia, karena hubungan dengan Allah sudah Allah putus. Bahkan dengan tegas, Nabi Muhammad SAW juga menegaskan, orang yang memutuskan silaturahim diharamkan baginya untuk mencium bau surga. Jangankan masuk surga, teman-teman, saudara sekalian. Mencium bau surga saja diharamkan. Selanjutnya, yang juga sering terjadi ketika pemilu, di antaranya yaitu banyaknya orang yang menjual keimanannya, seperti menerima sogok, memberi sogok, fasilitas sogok, dan lain sebagainya. Perlu kita ketahui, saudara-saudara sekalian, saudara-saudara kami yang kami cintai di mana saja berada, bahwasanya dengan tegas, kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang menyogok, menerima sogok, termasuk pengantar sogok, itu tempatnya sama-sama di neraka. Ada juga yang sebagian melesetkan maknanya dengan berkata, neraka nantilah kita mikirkan, yang penting dunia. Tapi ingat, dalam riwayat lain kata Rasul, laknatullah ar-rashi wal murtashi. Allah melaknat orang yang menyogok, menerima sogok, dan fasilitas sogok. Karena kecintaan kami kepada kita semua, kecintaan kita sesama umat Islam, kita tidak ingin laknat Allah datang kepada saudara-saudara di mana saja berada. Maka daripada itu, saudara-saudaraku sekalian, marilah kita hindari kita dari sogok menyogok, supaya kita tetap menjadi hamba Allah yang benar-benar mendapatkan ridha Allah. Karena kecintaan kami kepada kita semua sesama Islam, maka kita tidak ingin ada saudara-saudara kita yang dilaknat Allah gara-gara menyogok. Banyak orang yang memplesetkan maknanya. Yang jelas secara matan hadisnya menyebutkan siapapun mereka menyogok tetap di neraka. Demikian, mari sama-sama saya mengajak kepada saudara-saudara di mana saja berada,
Sampaikan pesan ini kepada siapapun sebagai bentuk rasa cinta kita kepada saudara-saudara kita yang lainnya, supaya murka Allah tidak datang. Karena banyak fakta yang terjadi teman-teman kami yang kita lihat ketika menerima sogo atau sebagai panitia sogo sehingga dapat kerugian. Terkadang istrinya yang sakit dengan mengeluarkan biaya sampai 30 juta, ada yang rugi dalam bisnis, karena itu sudah jelas dalam hadis tadi Allah akan melaknat. Demikian, mari saling menasehati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.